Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Kehamilan normal. 1. Pengertian, definisi. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahir. Lama kehamilan normal 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir THT. Untuk menghindari terjadinya komplikasi pada kehamilan dan persalinan, maka setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilan. 2. Anamnesis. 1. Haid yang terhenti. 2. Mual dan muntah pada pagi hari. 3. Jam. 4. Sering buang air kecil. 5. Pengerasan dan pembesaran payudara. 6. Puting susu lebih hitam. Faktor risiko. Pada kehamilan perlu diwaspadai hal-hal di bawah ini. 1. Bila pada kehamilan sebelumnya terdapat riwayat obstetrik sebagai berikut. Lahir mati atau bayi mati umur 28 hari. B. 3. Abortus spontan. C. Berat badan bayi 2.500 gram. D. Berat badan bayi 4.500 gram. E. Dirawat di rumah sakit karena hipertensi, preeklamsia atau eklamsia. F. Operasi pada saluran reproduksi khususnya operasi seksio sesaria. 2. Bila pada kehamilan saat ini. A. Usia ibu di bawah 16 tahun atau di atas 35 tahun. B. Ibu memiliki rhesus. C. Ada keluhan perdarahan vagina. 3. Bila ibu memiliki salah satu masalah kesehatan di bawah ini. A. Diabetes mellitus kencing manis. B. Penyakit jantung. C. Penyakit ginjal. D. Penyalahgunaan obat. E. Konsumsi rokok, alkohol dan bahan adiktif lainnya. F. Penyakit menular TB, malaria, HIV, AIDS dan penyakit menular seksual. G. Penyakit R. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Periksa tanda vital ibu, tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi nafas, ukur berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas, LLA, pada setiap kedatangan. Pada trimester 1. 33 cm, maka diduga obesitas, memiliki risiko preeklamsia dan diabetes maternal, memiliki risiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih. 2. LLA 23 cm, maka diduga undernutrisi atau memiliki penyakit kronis, biasanya memiliki bayi yang lebih kecil dari ukuran normal. 3. Keadaan muka diperhatikan adanya edema palpebra atau pucat. Mata dan konjungtiva dapat pucat, kebersihan mulut dan gigi dapat terjadi karies dan periksa kemungkinan pembesaran kelenjar tiroid. 4. Pemeriksaan payudara, puting susu dan areola menjadi lebih menghitam. 5. Pemeriksaan dada, perhatian suara paru dan bunyi jantung ibu. 6. Pemeriksaan ekstremitas, perhatikan edema dan varises pemeriksaan obstetrik. 1. Abdomen. A. Observasi adanya bekas operasi. B. Mengukur tinggi fundus uteri. C. Melakukan palpasi dengan manuver Leopold I4. D. Mendengarkan bunyi jantung janin, 120-160 x menit. 2. Vulva vagina. A. Observasi varises, kondilomata, edema, hemorhoid atau abnormalitas lainnya. B. Pemeriksaan vaginal toucher, memperhatikan tanda-tanda tumor. C. Pemeriksaan in speculo untuk cervix, tanda-tanda infeksi. Ada tidaknya cairan keluar dari osteum uteri. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Tes kehamilan menunjukkan HCG. 2. Pemeriksaan darah, golongan darah HbO dan rhesus pada trimester 1, Hamengkubuwono dilakukan pada trimester 1 dan 3, bila tampak adanya tanda-tanda anemia berat. 3. Pemeriksaan lain, kadar glukosa darah dan protein urin sesuai indikasi. 4. Pada ibu hamil dengan faktor risiko, dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan, sifilis dan HIV dilakukan pada trimester 1 terutama untuk daerah endemik untuk screening faktor. 5. USG sesuai indikasi dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, obstetrik, dan pemeriksaan penunjang. Tanda tak pasti kehamilan, tes kehamilan menunjukkan HCG. Tanda pasti kehamilan. 1.
Bunyi jantung janin BJJ, bila umur kehamilan UK 8 minggu, dengan BJJ normal 120-160 kali per menit. 2. Gerakan janin, bila UK 12 minggu. 3. Bila ditemukan adanya janin pada pemeriksaan ultrasonografi, G, dan pemeriksaan obstetrik. Kehamilan normal apabila memenuhi kriteria di bawah ini. 1. Keadaan umum baik. 2. Tekanan darah 140-90 mmHg. 3. Pertambahan berat badan sesuai minimal 8 kg selama kehamilan, 1 kg per bulan, atau indeks massa tubuh, IMT, ibu. 4. Edema hanya pada ekstremitas. 5. BJJ 120-160 x menit. 6. Gerakan janin dapat dirasakan setelah usia 18-20 minggu hingga melahirkan. 7. Ukuran uterus sesuai umur kehamilan. 8. Pemeriksaan fisik dan laboratorium dalam batas normal. 9. Tidak ada riwayat kelainan obstetrik. 6. Diagnosis kerja. Kehamilan normal. 7. Diagnosis banding. 1. Kehamilan palsu. 2. Tumor kandungan. 3. Kista ovarium. 4. Hematometra. 5. Kandung kemih yang penuh. 8. Penatalaksanaan. Penatalaksanaan non-medikamentosa. 1. Memberikan jadwal pemeriksaan berkala kepada calon ibu selama masa kehamilan. Kunjungan pada pemeriksaan antenatal. 2. Memberikan nasihat dan petunjuk yang berdengan kehamilan, persalinan, kala nifas dan laktasi. 9. Peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori hari dari menu seimbang. Contoh, nasi tim dari 4 sendok makan beras, 1/2 pasang hati ayam, 1 potong tahu, wortel parut, bayam, 1 sendok teh minyak goreng, dan 400 ml air. 10. Latihan fisik normal tidak berlebihan, istirahat jika lelah. 11. Ajarkan metode mudah untuk menghitung gerakan janin dalam 12 jam, misalnya dengan menggunakan karet gelang 10 buah pada pagi hari pukul 8 yang dilepaskan satu per satu saat ada gerakan janin. Bila pada pukul 20, karet gelang habis, maka gerakan janin baik. Medikamentosa. 1. Memberikan zat besi dan asam folat, besi 60 mg hari dan folat 250 mikrogram 1-2 kali hari, bila Hamengkubuwono 7,0 Gr, DL dosis ditingkatkan menjadi 2 kali. Apabila dalam follow-up selama 1 bulan tidak ada perbaikan, dapat dipikirkan kemungkinan penyakit lain, talasemia, infeksi cacing tambang, penyakit kronis TBC. 2. Memberikan imunisasi TT, tetanus toksoid, apabila pasien memiliki risiko terjadinya tetanus pada proses melahirkan dan buku catatan kehamilan. Pada ibu yang riwayat imunisasi tidak diketahui, pemberian sesuai dengan tabel di berikut. Pemberian TT untuk ibu yang belum pernah imunisasi atau tidak mengetahui status imunisasinya. Dosis booster dapat diberikan pada ibu yang sudah pernah diimunisasi. Pemberian dosis booster 0,5 ml IM dan disesuaikan dengan jumlah vaksinasi yang telah diterima sebelumnya. Sesuai dengan tabel di berikut ini. Pemberian TT untuk ibu yang sudah pernah imunisasi. 2. Edukasi. 1. Persiapan persalinan, meliputi, siapa yang akan menolong persalinan, di mana akan melahirkan, siapa yang akan membantu dan menemani dalam persalinan, kemungkinan kesiapan donor darah bila timbul permasalahan, metode transportasi diperlukan rujukan, dukungan biaya. 2. Pentingnya peran suami dan keluarga selama kehamilan dan persalinan. 3. Jika ibu merasakan tanda-tanda bahaya kehamilan, harus diwaspadai dan segera mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Tanda bahaya yang wajib diwaspadai. A. Sakit kepala yang tidaknya. B. Keluarnya darah dari jalan lahir. C. Terjadi gangguan penglihatan. D. Pembengkakan pada wajah tangan. E. Mual dan muntah yang berlebihan. F. Demam. G. Gerakan janin yang tidak biasanya atau cenderung tidak bergerak. 4. Keluarga diajak mendukung ibu hamil secara psikologis maupun finansial, bila memungkinkan siapkan suami siaga. 5. Dukung intake nutrisi yang seimbang bagi ibu hamil. 6. Dukung ibu hamil untuk menghentikan pemberian ASI bila masih menyusui. 7. Dukung memberikan ASI eksklusif untuk bayi yang nanti dilahirkan. Dan siapkan keluarga untuk dapat menentukan kemana ibu hamil harus dibawa bila ada perdarahan, perut dan/atau kepala terasa sangat nyeri, dan tanda-tanda bahaya lainnya. Tulis dalam buku pemeriksaan alamat rujukan yang dapat dituju bila diperlukan.
9. Dengan pasangan ibu hamil didiskusikan mengenai aktivitas seksual selama kehamilan. Aktivitas seksual biasa dapat dilakukan selama kehamilan, posisi dapat bervariasi sesuai pertumbuhan janin dan pembesaran perut. Kalau ibu hamil merasa tidak nyaman ketika melakukan aktivitas seksual, sebaiknya dihentikan. Aktivitas seksual tidak dianjurkan pada keadaan A. Riwayat melahirkan B. Riwayat abortus. C. Perdarahan vagina atau keluar duh tubuh. D. Plasenta previa atau plasenta letak rendah. E. Serviks inkompeten. 3. Kriteria rujukan. Konsultasikan dan rujuk pada kunjungan trimester 1 atau 2 bila ditemukan keadaan di bawah. Kriteria rujukan ibu hamil. Konsultasikan dan rujuk pada kunjungan trimester 1 bila ditemukan keadaan di bawah ini. 1. Hiperemesis. 2. Perdarahan pervaginam atau spotting. 3. Trauma. Konsultasikan dan rujuk pada kunjungan trimester 2 bila ditemukan di bawah ini. 1. Gejala yang tidak diharapkan. 2. Perdarahan pervaginam atau spotting. 3. Hamengkubuwono selalu berada di bawah 7 GRDL. 4. Gejala preeklamsia, hipertensi, proteinuria. 5. Diduga adanya fetal growth retardation, gangguan tumbuhan janin. 6. Ibu tidak merasakan gerakan bayi. Konsultasikan dan rujuk pada kunjungan trimester 3 bila ditemukan keadaan di bawah ini. 1. Sama dengan keadaan tanda bahaya pada semester 2 ditambah. 2. Tekanan darah di atas 130 mmHg. 3. Diduga kembar lebih. 4. Prognosis. 1. Ad vitam, bonum. 2. Ad functionem, bonum. 3. Ad sanationem, bonum. 5. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2011 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.